Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU tamat tahun 1995, S2-nya di Universitas Indonesia tamat tahun 2000, dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Grace Davina Borumanulang dengan NIM 210801087, Prodi S1 Fisika, mata kuliah Mekanika 1, dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontang Siwatang, MSI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas video saya, yaitu pengaplikasian fisika mekanika pada PT Semen Andalas di Belawan. Mekanika fisika. Apa sih mekanika fisika itu? Mekanika fisika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda, di mana mekanika merupakan cabang ilmu fisika tertua yang pernah ada yang berhubungan dengan benda. Dengan benda, intinya penerapan konsep fisika dalam mekanika ini lebih dititik beratkan pada ranah gerak. Mesin memang dipandang sebagai alat yang dibuat untuk sebuah gerak, berupa gerak sebuah kendaraan, kerja mesin pabrik, dan semacamnya. Misalnya pada PT Semen Andalas yang ada di Belawan. PT Semen Andalas Indonesia Cap Belawan adalah pabrik pengantongan semen di bagian wilayah Sumatera Utara. Pembangunannya berlangsung selama 38 bulan dengan luas 10,765 meter kuadrat dan selesai pada tanggal 2-8 Agustus tahun 1983, yang dimana dipimpin oleh Mr. William dan wakilnya Mr. Danton. Semen adalah suatu campuran senyawa kimia berbentuk butiran yang tersusun dari batu kapur atau batu gamping, alumina, pasir silika, gipsum, dan tanah liat. Semen bila dicampur dengan air dalam jumlah tertentu akan mengikat bahan-bahan lain menjadi substansi yang memadat dan mengeras dengan sifat seperti batu yang disebut dengan beton. Adapun rangkaian peralatan fisika mekanika pada PT Semen Andalas Belawan. Yang pertama ada traktor. Fungsi traktor sebagai tenaga penggerak untuk mendorong dan menarik beban, lalu sebagai tenaga penggerak blade atau bulldozer, lalu sebagai tenaga penggerak untuk winch dan alat angkut, lalu sebagai alat penarik scraper, lalu ada pengerjaan scraping. Selanjutnya ada bulldozer. Fungsinya adalah pembukaan jalan kerja di pegunungan maupun pada daerah yang berbatu-batuan, lalu membersihkan medan dari tonggak-tonggak pohon, kayu-kayuan, dan batu-batuan. Lalu yang ketiga, memindahkan tanah yang jauhnya hingga 300 feet, lalu menghamparkan tanah irisan atau urugan, menarik scraper, menimbun kembali trencher, membersihkan medan, pemeliharaan jalan kerja, menyiapkan material-material dari soil borer pit dan quarry pit atau tempat pengambilan material, lalu sebagai alat gali, alat dorong, dan alat angkut. Lalu selanjutnya ada backhoe. Bagian-bagian utama dari alat ini adalah bagian atas revolving unit atau bias berputar, lalu ada bagian bawah travel unit atau bias berjalan, lalu yang ketiga ada bagian attachment yang dapat diganti. Backhoe dikhususkan untuk penggalian yang letaknya di bawah backhoe itu sendiri. Backhoe dapat berfungsi sebagai alat gali yang mempunyai tingkat kedalaman yang lebih teliti, juga dapat digunakan sebagai alat pemuat bagi truk. Selanjutnya ada dump truck. Alat ini banyak dipakai untuk mengangkut batuan dan bangunan, tanah dan lainnya pada jarak dekat dan sedang.
Lalu ada belt conveyor. Alat ini digunakan untuk mengangkut material baik yang berupa bulk material atau unit load secara miring ataupun mendatar. Bulk material adalah material yang berupa butir-butir atau serbuk seperti semen, pasir, dan lainnya. Selanjutnya ada proses pembuatan semen. Yang pertama ada proses basah. Proses basah ini diawali dengan pengecilan ukuran bahan baku menggunakan crusher atau penghancur. Setelah digiling, setiap jenis bahan baku disimpan di tempat yang terpisah. Proses penggilingan disertai dengan penambahan air, sehingga kombinasi bahan baku yang dihasilkan berupa bubur semen yang mengandung air 25-40%. Bubur semen diaduk sehingga menghasilkan campuran yang homogen. Bubur semen yang homogen dibakar menggunakan long rotary kiln untuk menghasilkan klinker, kemudian didinginkan dalam cooler. Komponen tambahan yang diperlukan untuk membuat klinker menjadi semen Portland adalah gypsum yang telah digiling. Gypsum dan klinker digiling dengan menggunakan ball mill sehingga dihasilkan semen dalam bentuk bubuk kemudian siap dikemas. Lalu yang kedua ada proses kering atau dry process. Pada proses ini teknik yang digunakan adalah teknik penggilingan dan blending kemudian dibakar dengan bahan bakar bara. Proses ini terdiri dari 5 tahap pengelolaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada proses pengeringan dan penggilingan bahan baku di rotary dryer dan roller mill. Lalu yang kedua ada proses pencampuran homogenisasi makanan mentah untuk memperoleh campuran yang homogen. Lalu yang ketiga ada proses pembakaran atau roll mill. Lalu yang keempat ada proses pendinginan klinker. Lalu yang kelima ada proses penggilingan akhir, di mana klinker dan gypsum digiling dengan pabrik semen. Adapun karakteristik semen. Sifat fisika semen. Yang pertama, hidrasi semen. Hidrasi pada semen terjadi jika ada kontak antara mineral alam dalam semen dengan air. Lalu yang kedua ada panas hidrasi. Lalu yang ketiga ada setting time dan hardening atau pengaturan waktu dan pengerasan. Lalu yang keempat ada pulse set. Lalu yang kelima ada kuat tekan. Kuat tekan adalah kemampuan suatu material menahan beban. Kuat tekan sangat diperlukan untuk menentukan mix desain dari beton untuk suatu konstruksi tertentu. Lalu yang keenam ada kelembaban. Lalu yang ketujuh ada penyusutan. Ada 3 macam penyusutan yang terjadi pada pasta semen dalam campuran beton, yaitu penyusutan hidrasi, penyusutan pengeringan, dan penyusutan karbonisasi. Yang paling mempengaruhi keretakan beton adalah penyusutan pengeringan. Lalu yang ke-8 ada daya tahan semen terhadap asam dan sulfat. Lalu yang ke-9 ada kehalusan atau blend. Semakin halus semen, panas hidrasi, kebutuhan air 1 persatuan berat semen akan semakin tinggi, serta reaksi hidrasi akan semakin cepat. Lalu yang ke-10 ada napas soil. Napas soil, penambahan napas soil menyebabkan tingginya kadar dalam semen. Sekian video presentasi saya ucapkan terima kasih.